Izin ya kami Bapak Ibu, kami coba share screen. Oke, Pak Contohnya Eri. seperti ini Bapak Ibu ya. Ini YouTube nih Bapak Ibu, YouTube ya. Nah, ini adalah materi tentang, izin nampak ya video YouTube-nya ya Bapak Ibu ya. Halo. Ya, nampak. Ya, nampak Pak Eri. Silakan. Halo. Nampak ya, Bu ya? Mohon direspon ya, soalnya kami juga nggak melihat teman-teman. Nah, ini adalah modul ajar bahasa Indonesia kelas 10. Kami itu kalau nonton video di YouTube, kami merasa, oh ini video ini bagus nih. Kalau saya yang berbicara menggunakan narasi seperti dalam video ini, pasti proses pembelajaran yang saya lakukan pasti lebih menarik karena memang cara penyampaiannya tertata, materinya juga menarik. Jadi Bapak Ibu, saya rubah video ini menjadi sebuah teks. Maksudnya apa? Semua yang disampaikan oleh orang yang ada di dalam video ini menjadi teks Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah ya menggunakan pola ini ya untuk mengubah sebuah video di YouTube itu menjadi sebuah teks. Nah, ini penting nanti Bapak Ibu kaitannya dengan kita ingin mendesain sebuah modul. Kadang inspirasi kita dapat dari sebuah video yang ada di YouTube. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita tinggal ngambil linknya saja Bapak Ibu seperti ini. Ambil linknya kan Bapak Ibu. Kemudian kita masuk di web ini Bapak Ibu. Desgrabador namanya Bapak Ibu. Desgrabador. Jadi di web Desgrabador ini kita tempelkan link tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa coba ini ya, coba simulasikan langsung. Kami tempelkan link webnya di kolom chat Bapak Ibu. Nah, bisa kita simulasi sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini kaitannya nanti dengan kita ingin mendesain sebuah modul kah ataupun ingin membuat sebuah cerita. Jadi inspirasinya kita dapatkan di YouTube. Kemudian kita coba improv, kita kembangkan, kita poles kembali menjadi sebuah karya yang bisa menjadi batu loncatan kita pertama. Ayo Bapak kerjanya Bapak Ibu sangat sederhana, jadikan teks ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita buka web tadi Bapak Ibu. Seperti ini. Kita buka, kemudian kita tempelkan link itu di sini. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian baru kita klik transkrip. Ini kurang dari 1 menit Bapak Ibu. Semua teksnya itu nanti akan sudah muncul teksnya Bapak Ibu. Ada ya. Ya. Kalau video yang sampai
15 menit pasti Pak Afrizal, suara tidak terdengar. Halo? Pak Afrizal? Halo Pak Afrizal? Silakan dilanjutkan. gimana Bu? Gimana suara Iya. saya terputus-putus Kak Bu? Ya, sekarang sudah jelas. Tadi agak Ya, putus. halo. Suara saya nggak Oke, jelas ya Bu? silakan. Sekarang sudah jelas. Bu, Silakan dilanjutkan. suara saya nggak jelas Kak Bu? Jelas. Jelas Pak Afrizal? Jelas suaranya? Kita tempat dulu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ya Bapak Ibu untuk jelas ya Bu ya? Iya, Oke, kami jelas. pindah dulu. Oke. Oke. Pindah dulu. Oke. Izin, suara kami cukup jelas ya Bu ya? Sudah ya? Oke, jelas Bapak. Kami tanya lagi nih Bapak Ibu. Kami coba tempelkan lagi link tadi. Adakah sudah yang mencoba link ini Bapak Ibu? Mengubah video di YouTube menjadi teks. Tapi kalau memang belum ada yang coba ya enggak apa-apa ya. Nanti dicoba-coba pas lagi santai ya. Ibu. Guru kelas bagus nih kan kalau untuk buat sebuah tulisan ya, bisa ambil video-video yang ada di YouTube, kemudian terjemahkan dalam bentuk teks, tinggal nanti diimprove. Jadi lebih ini ya, lebih kaya nanti cerita-cerita yang disusun. Oke Bapak Ibu, izin kami masuk ke bagian pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah materi saya Bapak Ibu, berbagi praktik baik membuat pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pada tahun 2022 lalu, saya dan Pak Andrian Sumaili ini ikut kegiatan Bapak Ibu. Ikut kegiatan guru inspiratif dan alhamdulillah bisa masuk di tingkat nasional dan bisa lolos ya terbaik di tingkat nasional. Padahal Bapak Ibu, kegiatan ataupun tema yang kita ambil ini sangat sederhana. Efektivitas pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model pembelajaran flip classroom terintegrasi dengan Google Classroom. Sangat sederhana Bapak Ibu. Tapi sangat bermanfaat. Sederhana, bermanfaat, dan ini ya Bapak Ibu bisa menjadi kalau orang bilang kok bisa ya lolos di nasional, padahal pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Google Classroom ini kan sangat sederhana. Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita kan sudah tahu bersama ya Bapak Ibu ya, untuk membuat sebuah pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi Bapak Ibu. Ada diferensiasi konten, proses, dan hasil. Kami lanjut dulu di kolom chat Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu, silakan direspon di kolom chat Bapak Ibu. Biasanya kalau Bapak Ibu membuat sebuah pembelajaran berdiferensiasinya itu ada di mana? Apakah di proses, konten, atau
di hasil Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu kita share Bapak Ibu. Kita berbagi. Wow, ini apa nih? Ada oh, oke. Ayo Bapak Ibu, biar nggak terkesan berbicara sendiri Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu, kalau mendesain pembelajaran berdiferensiasi, berdiferensiasinya itu lebih dominan di mana ya Bapak Ibu? Apakah di konten, proses, atau di hasil Bapak Ibu? Proses. Proses ya Bu ya. Ada Bapak, yang di konten. Iya. Bapak. Ada yang sudah coba link dari Bapak tadi. Cek. Kemudian Ya, ada yang bilang diferensiasi konten, Pak. Sudah ada yang merespon, teman-teman. Iya, sudah tak baca nih. Oke, konten dan proses Pak. Ya, Bapak Ibu, kemarin ya Bapak Ibu ya, pada saat kita berkompetisi di tingkat nasional, ada tuh hanya yang berdiferensiasinya tuh hanya konten dan proses, hasilnya tidak lolos juga Bapak Ibu ke tingkat nasional. Ada yang kontennya tidak berdiferensiasi, tapi prosesnya berdiferensiasi, hasilnya berdiferensiasi, lolos juga Bapak Ibu. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu? Kalau kita ingin mengikuti kompetisi, berbagi dan berkolaborasi dengan saat kita berkompetisi Bapak Ibu, kita sering melemahkan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kami lihat di Kaltara ini kan keren ya. Guru-gurunya sudah terbiasa untuk membuat sebuah pembelajaran inovasi Bapak Ibu ya. Itu silakan Bapak Ibu didaftar, dicoba aja, diuji Bapak Ibu. Kami kalau Bapak Ibu ikut, pasti nanti Bapak Ibu akan lolos untuk tingkat provinsi atau tingkat nasional, bahkan mungkin bisa juara di tingkat nasional. Nah, seperti yang saya lakukan nih Bapak Ibu, sangat sederhana Bapak Ibu. Bisa kami tampilkan lagi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini, mulai dari kontennya saya buat berdiferensiasi, prosesnya, dan juga hasilnya. Tiga strategi itu saya terapkan. Ini gambaran awal ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya menggunakan Flip Classroom terintegrasi dengan Google Classroom? Karena memang jika menggunakan model tersebut, saya bisa mengajarkan materi tersebut di dalam dan juga di luar kelas. Nah, di awal proses pembelajaran Bapak Ibu, sebagai guru ya, mungkin Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama, itu sudah mempersiapkan bekal-bekal yang memang dibutuhkan untuk membuat siswa bisa berpikir dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi Bapak Ibu, saya itu menyiapkan gambar-gambar di Bapak Ibu. Gambar-gambar ini Bapak Ibu digunakan oleh peserta didik pada saat nanti proses pembelajaran. Jadi menggunakan gambar ini peserta didik bisa memberikan jawaban dari masalah yang ditemukan di saat proses pembelajaran. Jadi bukan dalam bentuk kata-kata saja, mereka juga harus memilih gambar yang tepat, kemudian mengaitkan menjadi sebuah cerita, namanya cerita bergambar. Jadi harus diinovasikan seperti itu Bapak Ibu untuk proses pembelajarannya. Nah Bapak Ibu, saya gunakan di Google Classroom Bapak Ibu. Kenapa harus menggunakan Google Classroom Bapak Ibu? Karena di Google Classroom Bapak Ibu, kita bisa memberikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini materi yang sama, mengidentifikasi dan mengonstruksi teks eksplanasi. Materi yang sama, tapi isinya berbeda Bapak Ibu. Isinya berbeda dan peserta didik yang menerima materi ini juga berbeda. Nah, itulah alasan mengapa saya menggunakan Google Classroom. Karena di dalam Google Classroom kita bisa mengatur siapa saja yang dapat materi yang pertama, siswa mana saja yang bisa mendapatkan materi yang kedua ini. Maksudnya Bapak Ibu, di sini ada video tapi nggak ada teksnya, nggak ada modulnya. Di sini begitu ada modulnya. Jadi ada perbedaan dari materi ini Bapak Ibu, namun isinya tetap sama. Bentuk materinya akan membedakan. Ada yang lebih mengandalkan auditory, ada yang mengandalkan visual Bapak Ibu. Jadi dua materi ini berbeda, isinya, bentuknya Bapak Ibu ya, namun isinya tetap sama. Makanya kami menggunakan Google Classroom. Ini ya bisa ya Bapak Ibu ya.
membuat materi di Google Classroom ya. Kami yakin teman-teman semua sudah familiar dengan ini, karena ini juga tidak terlalu rumit. Nah, kemudian Bapak Ibu pada saat proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, materi di sini Bapak Ibu, ini saya ambil memang memanfaatkan kearifan daerah. Jadi materi ini memang didesain sendiri. Jadi kami itu berkunjung ke desa, mewawancarai orang desa, juga mewawancarai pekebun-pekebun yang ada di desa tersebut untuk mendapatkan informasi yang setelah itu kami jadikan materi. Jadi memang ekstra ya Bapak Ibu ya, kalau kita ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi, ini butuh tenaga ekstra untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pada saat proses pembelajaran seperti ini Bapak Ibu, memang di sekolah kami menggunakan HP, namun pola penggunaan HP-nya itu dikondisikan. Tidak digunakan kalau belum diberikan instruksi untuk menggunakan. Nah, Bapak Ibu, pada saat proses pembelajaran, sama seperti biasanya ya Bapak Ibu ya, kita menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian kita absen ya Bapak Ibu ya. Namun yang berbeda dengan yang pola yang saya terapkan, saya lebih cenderung menggunakan absen yang bisa langsung dipantau ya, menggunakan sistem ya. Di sini linknya kami tempelkan di Google Classroom. Jadi kalau misalkan peserta didik itu sudah saya absen Bapak Ibu, mereka bisa melihat rekap absennya. Berapa kali alfa, berapa kali mereka izin, berapa kali mereka tidak masuk Bapak Ibu ya. Ya, jadi terdetek semua Bapak Ibu. Ini butuh waktu juga untuk dikembangkan. Jadi kita tempelkan di dalam Google Classroom. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Di saat kita masuk di dalam kelas, kan kita absen tuh menggunakan HP ya, menggunakan sistem digital. Siapa yang masuk, siapa yang izin, siapa yang sakit ya, alfa. Jadi hasil rekapan dari kehadiran peserta didik itu muncul langsung di dalam Google Classroom. Jadi peserta didik bisa melihat, oh kemarin dia alfa, berapa kali dia alfa, itu terdetek semua. Itu sudah kami juga mengembangkan hal itu dan sudah kami uji coba di sekolah. Ini sangat bermanfaat karena kalau peserta didik melihat dia sudah banyak alfa, dia takut juga untuk tidak masuk di kelas kita Bapak Ibu. Jadi ini butuh waktu untuk dikembangkan. Kalau Bapak Ibu butuh nanti terkait absen digital ini bisa nanti kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat proses pembelajaran, ini umum ya Bapak Ibu ya. Kita belajar dalam kelompok, kemudian diskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kebetulan pada saat pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan, saya itu menggunakan banyak media. Salah satunya ada menggunakan surat kabar, ada buku cetak ya, ada juga jurnal dan lain-lain. Ini tujuannya adalah peserta didik menemukan informasi terkait dengan masalah yang ada di Kaltara. Jadi kami menggunakan Kaltara Pos. Di sini mereka hanya mencari masalah yang menurut mereka unik dan enak untuk dibahas pada saat proses pembelajaran. Nah, begini Bapak Ibu, di saat peserta didik sudah mampu menemukan masalah yang ada di dalam surat kabar, selanjutnya mereka diminta untuk menemukan solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik, mereka diminta untuk bereksplorasi ya, menggunakan HP mereka masing-masing, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah mereka temukan di dalam surat kabar. Jadi mereka mempresentasikan hasil masalah yang mereka temukan yang paling unik ya menurut mereka, kemudian dipresentasikan solusinya. Nah, bukan hanya presentasi tanpa ini ya output ya, juga mereka diberikan gambar-gambar, banyak gambar Bapak Ibu, banyak gambar yang diberikan. Jadi mereka diminta untuk mengembangkan gambar-gambar yang ada ini menjadi sebuah cerita bergambar. Ini dikreasikan oleh peserta didik. Memang membutuhkan ini ya Bapak Ibu ya, anggaran yang lebih ya, karena kita juga harus mencetak gambar, memberikan lem, spidol untuk peserta didik sehingga mereka bisa berkreasi dalam menyelesaikan tugas yang ada. Ini jadinya cerita bergambar Bapak Ibu. Setelah jadi cerita bergambar, mereka diminta lagi untuk berimajinasi Bapak Ibu. Berimajinasi, menceritakan kembali solusi yang sudah mereka tadi presentasikan, dituangkan lagi di dalam bentuk cerita bergambar. Seperti ini. Nah, hasilnya Bapak Ibu, hasilnya
bisa saja mereka mengumpulkan dalam bentuk gambar ini di foto, kemudian dimasukkan di dalam Google Classroom. Bisa juga mereka merekam diri mereka sendiri. Mereka bercerita terkait dengan solusi dari masalah yang ditemukan di dalam surat kabar. Jadi hasilnya bisa dalam bentuk teks ini di foto, kemudian ditempelkan di dalam Google Classroom. Bisa juga mereka sendiri yang merekam diri mereka sendiri di dalam memberikan solusi dari masalah yang mereka temukan di dalam surat kabar. Jadi output akhirnya bisa saja gambar yang dimasukkan di dalam Google Classroom, bisa juga video mereka Bapak Ibu. Ataupun mereka juga menulis ya Bapak Ibu ya, menulis di kertas. Jadi dikumpulkan di Google Classroom. Jadi output hasil akhirnya itu tidak hanya cerita bergambar, bisa juga dalam bentuk video ataupun cuma suara saja. Yang pasti output yang dikumpulkan itu adalah jawaban ataupun solusi dari masalah yang mereka temukan di surat kabar. Sangat sederhana Bapak Ibu, sangat sederhana. Tapi di saat kita implementasikan dan kita publish, kita lombakan di tingkat nasional, ternyata ini juga memberikan warna yang sangat bagus Bapak Ibu. Sehingga pada tahun yang lalu kita bisa bersaing dengan provinsi lain Bapak Ibu. Bahkan kita bisa masuk kategori terbaik di tingkat nasional, menyisihkan provinsi-provinsi lain. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, praktik baik ini sangat sederhana. Bapak Ibu pasti bisa melakukan hal ini karena sangat sederhana. Tapi Bapak Ibu, jika kita susun dengan baik, kita terjemahkan dengan baik, kemudian kita lombakan, kami yakin karya Bapak Ibu nanti bisa juga eksis di tingkat nasional. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil kerja dari teman-teman, dari peserta didik kami ya Bapak Ibu ya, yang tidak mampu mendesain soal jawaban dalam bentuk tulisan ya, secara langsung kemudian difotokan, mereka bisa langsung mengetik langsung di Google Classroom. Jadi mereka bisa langsung mengetik di Google Classroom. Ini prosesnya Bapak Ibu. Ataupun bisa juga di bukunya sendiri, kemudian difotokan, baru dimasukkan di dalam Google Classroom. Nah, kegiatan akhirnya Bapak Ibu, ada evaluasi ya Bapak Ibu ya, refleksi. Seperti ini saja Bapak Ibu praktik baik yang sudah saya kembangkan ya Bapak Ibu. Memang yang paling rumitnya Bapak Ibu di dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya kemarin sini Bapak Ibu, yaitu ada di bagian proses pembelajaran ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah di sini, karena kami juga menyiapkan absensi digital. Kemudian pada saat kita memasukkan materi juga di sini, karena kita harus membuat materi ini ya yang berdiferensiasi ya, memanfaatkan kearifan daerah. Jadi ini kita harus memiliki waktu yang lebih untuk terjun ke lapangan, meliput, mengambil aset-aset untuk kita jadikan media belajar di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan praktik baik yang pada tahun 2022 yang lalu kami lombakan Bapak Ibu. Bukan dalam bentuk slide saja, tapi juga dalam bentuk video. Seperti itu Bapak Ibu. Kita sharing ya Bapak Ibu ya, silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Izin kami stop share screen-nya. Oke Pak Eri Afrizal, terima kasih materinya berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Untuk materi yang pertama, langsung saja ke materi kedua dulu, baru tanya jawab Bapak ya. Nanti baru kita tanya jawab di setelah materi kedua semacam itu. Oke. Kita sambut dulu materi kedua, Pak Endrian Sumaili SPDGR, dipersilahkan. Oke, siap Ibu. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Mahsusi, Pak Eri, Bu Anita yang telah memberikan kesempatan, Pak Adiatman yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi terkait pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat, dimanapun berada.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kepada kita berbagai kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Pada kesempatan hari ini izinkan saya berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang berpihak kepada murid yang alhamdulillahnya saya dengan Pak Eri Afrizal akhir tahun lalu mendapatkan penghargaan di tingkat nasional yaitu sebagai guru inspiratif mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Sebelumnya Bapak Ibu saya izin share terlebih dahulu. Bisa di ini Bu Anita, Bu Mahsusi untuk izin share. Iya, sebentar. Ya Bapak Ibu semua, terkait pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, saya rasa Bapak Ibu sekalian dari dulu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Namun mungkin terdapat miskonsepsi yang harus kita pelajari kembali. Silakan, Pak Eri. Pak Endrian silakan, sudah bisa share screen. Ya, Ibu. Oke. Oke, izin share Bapak Ibu. Tidak masalah. Oke, Bapak Ibu, terkait tahun lalu, kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan Bapak. Oke, sudah terlihat. Oke, terkait pembelajaran diferensiasi tahun lalu, saya mengangkat salah satu metode, di mana metode ini yang saya gunakan adalah metode KAFAL, di mana KAFAL itu singkatan dari kinestetik, auditorial, dan visual, yaitu merupakan gaya belajar dari siswa itu sendiri, di mana dari gaya belajar ini, itu saya jadikan sebuah metode untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, latar belakang masalah yang saya temukan pada saat itu, yaitu siswa itu memiliki kemampuan awal, minat, bakat, gaya belajar, dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita harus sebagai among, sebagai fasilitator bagi mereka, bukan hanya sebatas guru yang mendidik dan mengajar, namun sebagai among dan fasilitator kepada mereka, itu kita harus mampu mengetahui berbagai karakteristik siswa dan mampu menampung karakteristik yang berbeda-beda itu. Nah, adapun latar belakang yang lain yaitu kemampuan awal siswa itu masih tergolong rendah. Karena kenapa? Karena materi yang saya ajarkan mengenai akuntansi, yaitu komputer akuntansi, mereka baru pertama kali belajar seperti itu, sehingga pada saat dites melalui tes diagnostik, asesmen diagnostik, kemampuan awalnya masih tergolong rendah. Nah, terus latar belakang masalah yang ketiga, saya mencoba melihat kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran itu berbeda-beda, sehingga lahirlah perencanaan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, dari hasil observasi saya ambil dua masalah, yaitu gaya belajar siswa yang berbeda dengan kemampuan awal siswa yang berbeda-beda seperti itu, dan lahirnya metode KAFAL ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat, sebelum saya melakukan proses pembelajaran itu sendiri, saya harus melakukan kegiatan pra pembelajaran itu. Sebagai contoh yang ada di gambar ini, Bapak Ibu, saya melakukan observasi melalui wawancara sederhana yang dimaksudkan bertujuan untuk mengetahui profil belajarnya siswa. Siswa ini butuhnya apa, terus kemampuannya seperti apa, tipe gaya belajarnya seperti apa. Nah, di kegiatan pembelajaran inilah, pra pembelajaran inilah yang dilakukan seperti itu. Nah,
setelah mengobservasi siswa melalui wawancara sederhana, lanjut kita melakukan penyusunan bahan ajar itu sendiri. Nah, bahan ajar yang dimaksud adalah modul pembelajaran yang nantinya kita akan berikan dan kita pegang untuk proses pembelajaran itu. Nah, tidak hanya menyusun pembelajaran modul ajar aja, Bapak Ibu, tetapi kita harus berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan dengan pihak IDUKA atau pihak stakeholder yang lain, sehingga dalam proses pembelajaran nanti kita bisa dikuatkan dari masukan-masukan, saran-saran dari rekan sejawat dan pihak IDUKA seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Dalam proses pembelajarannya, sama halnya yaitu yang seperti kita lakukan, ada kegiatan di awal pembelajaran, ada kegiatan inti pembelajaran, dan ada kegiatan penutup. Nah, di mana kegiatan awal pembelajaran itu mungkin Bapak Ibu sudah lakukan mulai dari Bapak Ibu menjadi guru ya, dengan mengucapkan salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional, memberikan pertanyaan pemantik, mungkin itu sudah dilakukan. Namun satu hal yang saya tanamkan di kegiatan awal pembelajaran. Slide-nya masih sama, Pak. Gimana? Slide-nya belum berpindah. Slide-nya slide pertama tadi belum ya. Pindah slide. Oh, belum pindah ya, Bu? Iya, belum berpindah. Ini posisinya di mana, Bapak Ibu? Bu? Di awal tadi. Masih di awal ya? Iya, masih di awal. Jangan main sepatu. Kalau ini, Ibu, sudah berubah? Kegiatannya sudah masuk. Oke, kegiatan awal. Iya, kegiatan awal. Oke, saya mulai dari kegiatan pra pembelajaran tadi sudah, Bu? Oke, udah muncul. Oke, ya jadi dari kegiatan pra pembelajaran ini, saya melakukan observasi yang saya bilang tadi, lalu menyusun bahan ajar, terus berdiskusi dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan pihak IDUKA, itu semua dilakukan untuk proses pembelajaran kita nanti. Dan ini dilakukan 1 sampai 2 hari sebelum proses pembelajaran itu kita lakukan, seperti itu. Nah, pada saat kegiatan awal pembelajaran, mungkin Bapak Ibu itu, Bapak Ibu guru hebat ini sudah sering melakukannya, baik menyanyikan lagu, memberikan pertanyaan pemantik, itu mungkin sudah dilakukan dari sejak Bapak Ibu sekalian menjadi guru ya. Nah, di sini tapi saya di sini menyisipkan satu kegiatan di awal pembelajaran, yaitu penerapan budaya kerja. Kenapa? Karena kami di sini SMK, jadi penerapan budaya kerja di sini itu sangat penting bagi siswa, karena pada saat nanti dia bekerja atau dia magang atau PKL atau prakerin, budaya kerja ini sangat-sangat dibutuhkan. Makanya kita tadi di pra pembelajaran kita melakukan kolaborasi dengan pihak IDUKA tadi. Seperti itu. Nah, jadi kegiatan awal pembelajaran ini juga penting bagi kita dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya di kegiatan inti, seperti yang disampaikan oleh Pak Eri tadi, pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya bukan membeda-bedakan siswa dalam hal misalkan gaya belajar, bukan. Namun di sini melihat kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi terkait pembelajaran diferensiasi ini bukan membeda-bedakan siswa, melainkan yaitu menampung seluruh kebutuhan siswa yang berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi di situ ada 3, di mana ada diferensiasi proses, diferensiasi produk, diferensiasi konten. Nah, tinggal dari posisi guru ingin melihatnya dari mana gitu kan? Apakah dari kemampuan awal siswa, atau dari gaya belajar siswa, atau dari minat siswa. Nah, secara kebetulan materi yang saya sampaikan di sini pada saat proses pembelajaran ini yaitu materi mengenai komputer akuntansi, jadi lebih banyak praktek, sehingga
saya menggunakan 3 diferensiasi ini di dalam proses pembelajaran saya. Bagaimana alurnya? Alurnya itu sebenarnya secara random Bapak Ibu. Tidak ibarat kata diferensiasi proses dulu, atau diferensiasi produk, atau diferensiasi konten, tidak. Melainkan mengalir sesuai dengan proses pembelajaran itu sendiri. Pada saat misalkan di sini diferensiasi proses itu dilakukan pada saat misal guru memberikan materi. Guru memberikan materi pada proses pembelajaran, kita melihat perkembangan siswa itu. Nah, disitulah diferensiasi prosesnya. Nah, untuk diferensiasi produk di sini pada saat siswa diminta untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, misalkan kalau seandainya siswa itu minatnya atau bakatnya atau gaya belajarnya misalkan melihat secara video misalkan, nah kita tampilkan video itu. Kalau seandainya siswa itu gaya belajarnya auditori, maka kita berikan ibarat kata rekaman-rekaman, misalkan kita sebelumnya sudah menyiapkan rekaman-rekaman. Nah, kalau seandainya siswa itu kinestetik, kita berikan kesempatan itu untuk melakukan proses presentasi seperti itu. Begitu juga diferensiasi konten. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pembelajaran diferensiasi ini bukan membeda-bedakan atau mengkelompok-kelompokkan siswa, misalkan dengan gaya belajarnya, oh ini kelompok auditori, oh ini kelompok kinestetik, oh ini kelompok visual, bukan seperti itu Bapak Ibu. Melainkan setiap proses pembelajaran kita menyiapkan semua materi atau menyiapkan media itu yang bagaimana caranya siswa itu dapat semua seperti itu melalui gaya belajar yang kinestetik, auditori maupun yang visual. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di kegiatan penutup, ini kegiatannya sangat penting di kegiatan penutup. Jadi kebiasaan dari kita mungkin saya pribadi dulu setelah proses pembelajaran selesai, ya selesai, hanya diberi tugas terus ditutup. Ternyata di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus ada yang namanya refleksi pembelajaran. Jadi memberikan kesempatan siswa untuk merefleksi pembelajaran pada hari ini, apakah pembelajarannya menyenangkan atau membosankan. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk ibarat kata curhat lah Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya evaluasi. Kita juga memberikan evaluasi kepada mereka berkaitan misalkan diberikan kesempatan siswa untuk menyimpulkan proses pembelajaran itu yang mereka dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita berikan penugasan perseorangan. Biasanya juga kita berikan tugas penugasan kelompok, namun untuk memacu pengetahuan siswa atau kemampuan siswa yang berbeda-beda, maka penugasan ini saya lakukan melalui penugasannya perseorangan dan diakhiri dengan penutup. Setelah itu saya buat kesimpulan bahwa tahapan metode KAFAL yang saya lakukan itu melalui P5BK. P5BK di sini artinya yang tahap pertama yaitu pengidentifikasian profil belajar siswa melalui observasi tadi secara wawancara sederhana. Terus yang kedua yaitu pengorganisasian siswa untuk belajar. Dan yang ketiga, pembimbingan siswa dalam proses pembelajaran. Tahap keempatnya, pengembangan dan penyajian hasil kerja. Tahap kelima, bimbingan lanjutan dan controlling. Nah, disinilah metode-metode tahapan yang saya buat pada saat pembelajaran diferensiasi itu saya terapkan, dan yang alhamdulillah dari tahapan metode inilah yang mengantarkan saya pribadi, yaitu pada saat final di kementerian pada saat itu, dan alhamdulillah menjadi guru inspiratif tingkat kategori SMK tahun 2022. Dan saya yakin untuk tahun ini dari Kaltara akan lolos kembali, mungkin dari salah satu dari Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu,
Saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Saya punya contoh-contoh terkait proses pembelajaran. Saya izin share Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh, misalkan dalam proses diferensiasi produk atau hasil, di sini ada contoh yang saya minta kepada siswa. Kebetulan di sini yaitu mengenai P5. Nah, di sini saya meminta kepada siswa untuk membuat satu film pendek. Mereka berperan sebagai tokoh-tokoh dari pahlawan sejarah pada saat itu. Nah, kita coba share. Nanti saya buatkan kesimpulan Bapak Ibu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menyelesaikan tugas sejarah. Tugas kami ini tentang perang medan area. Simak videonya baik-baik ya. Dadah. Oke. Tanah air, tanah pada kayaknya mencurigakan. Ya, pastinya dia orang Indonesia. Kalau dibiarkan, mereka pasti akan banyak. Ya, kita dibiarkan. Oke, saya cukupkan Bapak Ibu terkait salah satu produk siswa. Salah satu hasil produk siswa di mana di sini diberikan kesempatan secara leluasa kepada siswa untuk memainkan peran, sehingga bakat, minat, gaya belajar itu terekam dalam proses pembelajaran kita. Jadi kita tidak bisa menuntut siswa, namun kita harus menuntun siswa ke arah apa maunya mereka. Nah, disinilah yang dinamakan berpihak kepada murid. Nah, jadi ada 4 langkah utama dalam hal berpihak kepada murid, pembelajaran berpihak kepada murid, yaitu yang satu, kita tekankan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat zaman dengan kodrat alam itu udah berbeda, dan itu jelas nyata. Jadi kita jangan samakan zaman kita dahulu itu dengan zaman kita, dengan zaman mereka pada saat hari ini. Nah, maka kita selaku sebagai guru, kita harus update dalam ilmu perkembangan, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Kedua, kita sebagai guru itu bukan hanya sekedar mendidik dan mengajar, namun lebih kepada sebagai fasilitator bagi mereka. Mereka inginnya apa, dan itulah kita ciptakan, dan itulah kita berikan. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, yang saya bilang tadi terkait kodrat alam. Nah, lingkungan sekitar itu mempengaruhi dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, seperti itu. Bahwa lingkungan yang positif ya akan menciptakan budaya-budaya yang positif juga, Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan rekan sejawat kita. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pertanyaan atau masukan dari rekan sejawat kita itulah yang mengubah pola pikir kita untuk kita lebih berpacu lagi dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas. Dan kita juga tidak boleh menyombongkan diri bahwa kita ini sudah baik terhadap rekan sejawat kita, tidak. Tetapi alangkah lebih baiknya kita mengambil praktik baik dari mereka, apa yang telah rekan sejawat kita lakukan, itu bisa kita adopsi, kita bisa tiru, kita bisa modifikasi.
pembelajaran yang berpihak kepada murid itu sangat-sangat luar biasa dan istimewa, dan itu sudah saya rasakan sendiri Bapak Ibu. Dan satu pesan saya dan kepada saya pribadi, jangan sekali-sekali menjustifikasi bahwa siswa A, siswa B, siswa C itu nakal. Kita kategorikan dulu Bapak Ibu nakalnya seperti apa, karena kembali lagi kodrat zaman mereka itu telah berbeda, dan itu jelas nyata di zaman sekarang seperti itu. Mungkin itu aja Bapak Ibu berbagi praktik baik dari saya. Mungkin selebihnya nanti kita bisa tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Mahsusi dan Bu Anita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang disampaikan tentang praktek baik ya, sangat menginspirasi sekali ya dari Pak Endrian Sumeli dan Pak Eri Afrizal tadi. Untuk berikutnya silahkan tanya jawab bagi Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya jawab dengan Pak Endrian ataupun Pak Eri Afrizal, saya persilahkan. Oke, silahkan jika ingin ada yang bertanya jawab dengan narasumber hebat kita yang sangat inspiratif sekali di siang ini. Dipersilakan untuk tanya jawab. Yang ingin bertanya, monggo. Silakan Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya jawab langsung dengan narasumber inspiratif kita di siang ini, Pak Eri Afrizal dan Pak Endrian Sumeli, dipersilahkan. Oke, silakan Pak Raja Mukti Sewotang. Silakan Ya, bergabung. terima kasih Bu Susi, karena nggak ada yang bertanya, saya aja yang bertanya Bu Susi lah. Ini Oke, silakan. pertanyaan ini bukan untuk mengukur, tetapi untuk saling berbagi aja, kita sharing aja. Ya Pak Endri lah. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak Endri. Perkenalkan, nama saya Raja Mukti Sewotang. Saya berasal dari Kabupaten Seruyan. Kebetulan juga kita baru sama dengan Bu Susi ini baru selesai Loka 7 kemarin. Dan ini sudah ada ini dalam modul 2.1 ya, pembelajaran berdiferensiasi. Tadi saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Endri, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini memang harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang pertanyaan begini Pak, ini kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan masih sedikit lah yang guru-guru yang mengetahuinya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah pembelajaran diferensiasi ini berlaku untuk semua mapel? Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua tadi, saya coba koreksi tadi Pak Endri ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Tadi ada kata-kata Pak Endri tadi itu, kalau nggak salah saya pada slide tadi itu, saya udah screenshot juga itu. Biar lebih enak kita bedah, yaitu yang pertama tadi itu Pak, yang mengidentifikasi profil profil belajar siswa. Saya kira tadi apa tadi Pak, profil Pancasilanya. Itu aja Pak Endri. Nah, untuk masukannya Pak Endri, yang untuk membentuk siswa sesuai dengan profil Pancasila. Nah, yang bisa saya berikan masukan dari kolaborasi yang kami diskusikan di kegiatan pendidikan ini Pak lah, guru penggerak ini, bahwa untuk profil pelajar Pancasilanya itu tidak bisa kita buat semua Pak, yang dari ke-6 karakter profil itu Pak. Tapi kita harus fokus ke 1 atau 2 Pak. Nah, itu yang mau saya tekankan kepada rekan-rekan, bahwasanya untuk menyesuaikan dengan profil Pancasilanya tidak bisa semua Pak. Begitu saja Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Susi ya. Oke Pak Raja, terima kasih. Silakan ditanggapi, bisa langsung oleh Pak Endrian atau Pak Eri, silakan menanggapi dari pernyataan Pak Raja tadi. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Mahsusi, Pak Raja. Pak Eri nanti bisa kasih penguatan kembali. Terkait pembelajaran diferensiasi, apakah semua mata pelajaran itu bisa menggunakan pembelajaran diferensiasi?
Bisa Pak, malah sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dari pembelajaran diferensiasi itu kita bisa melihat apa sih kebutuhan siswa itu sendiri sebenarnya. Seperti itu. Jadi karena kebutuhan siswa dengan karakteristiknya yang berbeda-beda, kemampuan awal yang berbeda, gaya belajar yang berbeda. Nah, melalui pembelajaran berdiferensiasi itu mampu, menurut saya pribadi Pak ya, yang saya alami, itu mampu menangani kebutuhan siswa itu sendiri. Baik dari gaya belajarnya, kemampuan belajarnya, terus minatnya, bakatnya. Bagaimana cara penerapannya? Yaitu melalui 3 diferensiasi tadi, Pak. Yaitu diferensiasi konten, diferensiasi hasil, dan diferensiasi proses seperti itu. Di situ terlihat siswa yang butuhnya, yang gaya belajarnya kinestetik itu bisa terlihat. Bagaimana kita mengukurnya? Yaitu dengan cara asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu kan terbagi menjadi 2 juga, yaitu ada non-kognitif dengan kognitif. Bagaimana cara mengukurnya itu sebenarnya bisa diserahkan oleh Bapak Ibu guru semua melalui wawancara sederhana atau melalui misalkan kita berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling atau dengan ada itu alat-alat yang bisa mengukur gaya belajar siswa itu sendiri melalui Google itu bisa. Seperti itu, atau membuat pertanyaan-pertanyaan sederhana, misalkan yang saya lakukan pada saat itu, yang saya lakukan, pertanyaan itu simpel Pak, misalkan saya bertanya kepada siswa saya, apa yang akan kamu lakukan ketika orang tuamu meminta kamu untuk memasak menu baru, seperti itu. Nah, ternyata dari pertanyaan itu jawaban anak-anak itu beragam sekali. Ada yang melihat YouTube, ada yang langsung action memasak, ada yang ingin mendengarkan, ada yang membaca langkah-langkah. Nah, ternyata berbeda-beda jawaban itu. Dan di situ bisa kita simpulkan bahwa misal ketika anak itu melihatnya di YouTube berarti gaya belajarnya bisa kita simpulkan yaitu secara visual seperti itu. Kalau seandainya siswa itu langsung action berarti kinestetik, dia langsung gerak. Kalau seandainya dia bertanya kepada Bapak Ibu guru atau kepada yang lain yang mahir berarti mendengarkan. Nah, itu kita bisa simpulkan di situ. Nah, itu melalui asesmen diagnostik. Nah, terkait masalah yang tahapan-tahapan tadi itu sebenarnya bukan P5BK yang profil Pancasila, Bapak Pak Raja, melainkan metode yang saya buat seperti itu. Dan kemarin juga mendapatkan masukan mengenai P5BK tahapan dari metode KAFAL itu, yaitu di situ bukan profil belajar Pancasilanya, tetapi profil awal siswa, gitu loh, profil belajarnya siswa yang minatnya tadi, bakatnya tadi, bukan mengenai elemen atau dimensi 6 dimensi dari profil belajar Pancasila itu, bukan, melainkan profil belajarnya siswa seperti itu. Mungkin itu dari penjelasan dari saya. Mungkin Pak Eri bisa menambahkan mengenai pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Endrian. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, untuk link absen sudah di-share di chat nih. Dan untuk mendapatkan sertifikat 32 JP, silakan bergabung untuk bimbingan pembuatan modul ajar berdiferensiasi. Ada chat grup WA-nya juga, dipersilahkan. Oke. Mungkin Pak Eri bisa menanggapi tadi? Menambahkan, menguatkan tadi jawaban dari Pak Endrian, dipersilahkan. Ya, siap. Oke, menambahkan saya. Menjawab ya, karena sudah kuat ya. Jadi terkait dengan apakah bisa diterapkan di semua pelajaran, itu memang harus dicoba di semua pelajaran ya. Tapi bukan satu orang, kan setiap guru kan ada basic masing-masing. Kalau saya guru bahasa Indonesia, saya terapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi memang ditargetkan semua pelajaran tersebut harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Cuman catatannya adalah ada 3 strategi. Ada konten, proses, dan produk ya atau hasil. Tidak selamanya harus 3-3 itu masuk pada setiap proses pembelajaran. Bisa saja hari ini kita hanya 2, konten dan proses. Produknya ataupun hasilnya disamakan ya. Hasil kerjanya dalam bentuk tugas menulis ya, disamakan ya enggak apa-apa.
yang pasti dari 3 itu harus ada 1K, 2K. Jadi ada upaya untuk kita menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu saja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih Bu Mahsusi. Oke, terima kasih Pak Eri. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Ada Pak Bambang? Silakan. Makasih Bu. Mungkin saya ingin tanyakan sama Pak Hendrian. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Menarik sekali sebenarnya ya kalau kita sebagai seorang guru SMK yang kemudian berkolaborasi terhadap DUDI bekerja terkait dengan pembelajaran kita, dan memang itu penting dalam peningkatan kompetensi siswa. Dan mungkin ini menjadi referensi kita seperti apa, karena itu tadi di SMK ya. Yang saya tanyakan ini Pak Andrian, bentuk, kan ini bertanya kepada DUDI ya, bentuk apa yang kita gali di sana sebenarnya? Apakah pembelajaran kolaborasi seperti apa? Itu yang saya maksud Pak. Seperti apa sih yang sebenarnya yang kita harapkan gali di DUDI itu? Oke, silakan langsung ditanggapi dan absennya bisa sambil diisi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bu Mahsusi, terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang ini teman rekan saya di CGP. Oke, Pak Bambang, terkait masalah kolaborasi dengan Iduka, sama halnya dalam proses pembelajaran, kita memang berkolaborasi Pak di SMK Negeri 1 Sebatik Barat, khususnya di jurusan kami akuntansi, itu selalu mengikutsertakan DUDI itu di dalam proses pembelajaran. Apa sih yang ingin digali dari DUDI? Yaitu budaya kerjanya Pak. Yang pertama budaya kerjanya. Yang kedua, kita link and match-nya antara materi kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang akan kita gali, apakah sesuai dengan capaian atau budaya kerja atau kompetensi yang ada di dalam DUDI tersebut. Sehingga ketika itu link and match, artinya matching dengan apa yang ingin kita harapkan di DUDI, itu bisa kita terapkan di proses pembelajaran kita. Dan dari proses pembelajaran diferensiasinya itu pun sangat-sangat beragam Pak, mulai dari konten, mulai dari hasil, itu dari proses, apalagi dalam proses pembelajarannya, itu diferensiasi itu terlihat. Nah, misalkan dalam capaian pembelajaran itu tujuan pembelajaran misalnya sudah 4 kali dalam tujuan pembelajaran, kita bawa dari DUDI salah satu pegawai atau salah satu karyawan dari mereka, kita minta untuk datang ke sekolah sebagai guru tamu, sehingga apa yang kita gali informasinya dari pihak DUDI itu kita bisa dapatkan dan kita kuatkan dari salah satu pegawai atau karyawan dari DUDI itu untuk menjadi guru tamu, sehingga budaya kerja, penerapan budaya kerja itu benar-benar dilakukan oleh siswa sehingga menjadi bekal mereka dalam proses magangnya nanti Pak. Jadi itulah yang kami lakukan selama ini terkait dengan kolaborasi antara sekolah dengan pihak DUDI. Jadi bukan hanya sebatas kita MOU atau kerjasama sebatas hanya untuk menitipkan anak kita di prakerin atau di magang seperti itu. Jadi proses pembelajaran itu penting Pak dalam hal di SMK. Mungkin itu Pak Bambang, Bu Mahsusi. Baik, terima kasih Pak Hendri dan sangat menarik ya. Jadi kita panggil sebagai guru tamu ya Pak ya. Ya, betul. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya masih ada satu lagi. Bu Nur Intan, silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Tadi yang dijelaskan adalah menurut ajar atau RPP berdiferensiasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih ciri khas dari modul ajar yang berdiferensiasi? Karena yang selama ini yang saya tahu, nanti ketika di dalam proses pembelajaran itu baru ada muncul diferensiasinya.
Nah, kalau untuk di perencanaan sendiri, artinya di dalam modul ajar itu sendiri sebelum diterapkan, apa sih yang membedakan antara modul ajar yang berdiferensiasi dengan modul ajar yang tidak berdiferensiasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi Bapak menjelaskan di dalam penulisan modul ajar Bapak melibatkan IDUKA. Saya hanya ingin tahu bagaimana sih mekanisme pelibatan dari IDUKA dalam pembuatan modul ajar. Karena yang saya ketahui pelibatan IDUKA itu hanya dalam penyusunan kurikulum. Tetapi untuk modul ajar biasanya kita tidak melibatkan lagi. Ya saya kira hanya itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa langsung ditanggapi, dipersilahkan. Saya instruktur PGD seperti Halo. Iya, silakan Pak Eri. Ya, Waktunya kami sambil diisi ya Bapak Ibu. ingin mencoba memberikan gambaran terkait dengan pertanyaan pertama. Kalau yang kedua tadi spesifik ya kepada Pak Indru. Nanti akan dijawab oleh Pak Indru. Izin Bapak Ibu, pada saat yang sama kami juga sedang mengikuti kegiatan bersama instruktur. Bapak Ibu, modul ajar berdiferensiasi. Bukan modulnya ya yang berdiferensiasi ya Bu ya. Maksudnya gini Pak Ibu. Modul ini bisa digunakan oleh peserta yang memiliki gaya belajar auditori, visual ataupun kinestesis. Bukan modulnya ya Bu ya. Bukan modulnya. Modulnya kan tetap sama, modul ya namanya. Seperti itu Ibu. Cuma Ibu, Bapak, di saat kita membuat sebuah strategi yang pertama ya, diferensiasi konten. Berarti kan salah satu yang harus kita siapkan adalah modul supaya orang ataupun anak-anak kita yang lebih cenderung bisa memahami materi dengan membaca, dia bisa mendapatkan informasi dengan baik dengan membaca. Nah, materi yang sama yang tadi kita siapkan dalam bentuk modul juga kita buatkan dalam bentuk video sehingga peserta didik yang memiliki gaya belajar visual ya yang lebih mengandalkan kemampuan untuk melihat, mendengarkan itu bisa mendapatkan informasi secara utuh dari materi yang kita berikan. Nah, untuk peserta didik yang kinestesis pada saat proses pelajaran sebelum itu kita sudah siapkan beberapa alat peraga yang nantinya akan kita berikan kepada peserta didik. Intinya dengan dia nanti kita arahkan untuk ya menggunakan alat-alat yang sudah kita siapkan, dia memahami juga isi sesuai dengan modul yang sudah kita susun. Jadi Ibu, bukan modulnya ya Bu ya, izin ya Bu ya, bukan modulnya yang satu modul itu bisa digunakan oleh anak auditori, visual, kinestesis, bukan seperti itu ya Ibu ya. Jadi dalam proses diferensiasi konten Bapak Ibu, ini izin ya, karena ini yang kami terapkan. Kita sebagai guru harus melihat kebutuhan peserta didik. Berapa banyak sih siswa kita yang lebih mengandalkan kemampuan mendengar di dalam memahami. Berapa peserta didik yang lebih mengandalkan kemampuan untuk melihat ataupun mempraktikkan untuk bisa memahami materi yang kita ajarkan. Nah, setelah kita tahu data tersebut, barulah kita susun materi, modul, dan media-media yang memang yang kita butuhkan untuk nantinya kita berikan kepada peserta didik. Seperti itu ya Bu ya, terkait dengan modul ajar yang tadi. Nah, ini sudah ada jawab, sumber belajar bervariasi PDF, PPT, dengan video. Tapi isinya tetap mirip-mirip ya, nggak beda-beda. Maksudnya apa? Yang PDF, yang PPT, video bisa dinikmati oleh anak-anak yang memang memiliki kecenderungan. Kalau dia memang senang melihat, mendengarkan, dia lebih akan memilih tayangan video. Kalau memang dia mengandalkan kemampuan melihat membacanya, dia akan memilih materi dalam bentuk PDF ataupun PPT. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa memfasilitasi hal tersebut. Seperti itu ya, Bu ya. Mungkin jika ingin dikritisi silakan ya, nggak apa-apa. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin, ini juga ada tambahan ya, proses yang kita inti dalam bentuk manajemen kelas, yaitu klasikal, kelompok, atau yang lain. Level penugasan di saat KBM ada beberapa. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi bukan satu modul
digarisbawahi yang modul itu namanya modul berdiferensiasi, bukan modul satu modul itu bisa digunakan oleh orang yang auditori, visual atau kinesis, bukan ya. Modulnya tetap namanya modul, cuman bentuknya yang nanti akan dibedakan. Ini sudah ada yang jawab nih, bervariasi ya, ada PPT, ada video dan PDF ya seperti itu. Silakan Ibu. Pemirsa cukup sekian Oke, dulu terima dari kasih Pak saya. Eri. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Endrian, silakan. Iya Ibu, terkait tadi masalah modul lagi. Jadi terkait modul ajar di dalam kurikulum Merdeka itu sendiri, itu kan sebenarnya pengganti dari RPP. Sebenarnya RPP yang sebelumnya RPP di kurikulum 13 RPP dengan modul itu kan dipisah ya. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini digabung sebenarnya Bapak Ibu. Jadi RPP dengan modul ajar itu digabung, namanya modul ajar. Nah, di dalam modul ajar itulah kita membuatnya ada rincian mengenai proses pembelajaran kita itu sendiri. Misalkan yang tadi Pak Eri sampaikan, kita bisa mengukur bahwa oh di sini siswa kita ada yang gaya belajarnya mendengarkan, ada gaya belajarnya auditori, visual, kinestetik, ada yang kemampuan awalnya rendah, ada yang kemampuan awalnya sedang dan tinggi, baik gitu. Nah itu kita lakukan kan awalnya melalui pra pembelajaran, yaitu melakukan melalui observasi dan lain sebagainya itu. Dan itu adalah modul ajar mengenai pembelajaran diferensiasi. Nah modul ajar yang berkaitan dengan yang Dudi itu kami melakukannya pada saat penyelarasan kurikulum Bapak Ibu. Jadi ketika ada satu tujuan pembelajaran atau dua tujuan pembelajaran yang kaitannya erat banget dan itu akan disampaikan kepada siswa, itu maka kita buatkan modul. Mungkin saya izin share dulu kepada Bapak Ibu terkait modul pembelajaran dengan Duka. Nah ini tampil ya Ibu. Iya. Nah, tampil ya Pak. Buat modul yang berkaitan erat dengan IDUKA seperti itu. Nah, di sini karena pelajarannya mengenai komputer akuntansi dan menggunakan Zahir Accounting, aplikasi Zahir Accounting, jadi kita buatkan dulu materi itu, kemudian di dalamnya studi kasus yang diberikan oleh siswa kepada siswa itu mengenai studi kasus perusahaan itu. Nah, jadi kontekstual banget dengan yang adanya di perusahaan itu sendiri. Dan ini perusahaannya ada, mungkin Bapak Ibu bisa cek di googling, perusahaan ini ada dan kita sudah melakukan MOU dengan perusahaan ini seperti itu. Sehingga studi kasus yang ada di sini itu adalah memang real, kenyataan yang ada di perusahaan itu. Termasuk nominal yang ada di dalam kasus ini itu real adanya dari perusahaan itu, sehingga pada saat kita melakukan MOU, disitulah kita benar-benar meyakinkan kepada pihak IDUKA bahwa lulusan kita ini harus sesuai dengan keinginan dari IDUKA tersebut. Karena SMK kan BMW, bekerja, melanjutkan baru wirausaha seperti itu. Jadi kita bagaimana caranya kita meyakinkan kepada IDUKA untuk bekerja sama, berkolaborasi, ayo mengajak supaya siswa kita ini benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang ada di IDUKA, apa sesuai dengan keinginan IDUKA. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Endrian Sumedi. Mengingatkan lagi untuk mendapatkan sertifikat 32 JP, silakan bergabung di grup WA yang sudah ada di chat, di kolom chat semacam itu, dan silakan juga diisi presensinya semacam itu. Disilahkan segera diisi. Kiranya pertemuan di kesempatan kali ini disudahi dulu ya. Sangat menginspirasi tadi yang disampaikan oleh Pak Eri Afrija dan Pak Endrian Sumeli tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Hal itu sangat memenuhi kodrat zaman semacam itu. Semoga dengan pembelajaran tersebut kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid kita semacam itu, sesuai zamannya dalam kita melaksanakan pembelajaran.
Sekali lagi silahkan bergabung di grup WA 32 untuk mendapatkan sertifikat 32 JP, disilahkan. Nantinya ada bimbingan tentang pembuatan modul ajar berdiferensiasi untuk di kantong tugasnya, silahkan dikirimkan. Dan presensinya segera diisi, disilahkan. Terima kasih pertemuan di siang ini di ruang berbagi 10, sangat menginspirasi sekali dengan pemateri Pak Eri Afija dan Pak Endrian Sumeli. Kiranya untuk di akhir penutup saya berpantun dulu ya. Asalnya sembilu dari bulu, jadi dianyam jadikan tampian. Kami menyusun jarinya 10, salah hilaf mohon dimaafkan, semacam itu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.